Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimuna dari kelas 6B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lexical errors sebagaimana terdapat dalam buku Errors in Language Learning and Use Exploring Error Analysis yang ditulis oleh Carl James dengan tahun publikasi 2013, tepatnya pada bab 5. Di sana terdapat subbab dengan judul lexical errors atau kesalahan leksikal yang dijabarkan dari halaman 142 hingga 144. Sebagaimana pada pembahasan di paragraf pertama, Carl James mengatakan bahwa leksis itu berbeda dari tata bahasa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, ia juga mengutip pendapat dari Leach pada tahun 1987 di halaman 179, bahwasanya tata bahasa itu diatur dalam sistem tertutup menjadi sistematis dan teratur, sedangkan leksis itu terdiri dari sistem terbuka, menjadi tidak teratur dan tidak sistematis. Dengan kata lain, tata bahasa adalah bagian dari bahasa yang dapat dijelaskan dalam istilah generalisasi atau aturan. Sementara leksis berkaitan dengan semua fakta khusus tentang bahasa yang tidak dapat digeneralisasikan ke dalam aturan. Nah, kemudian pada halaman 143 hingga 144, Carl James itu menjabarkan beberapa alasan leksikal yang mulai mengambil peran sentral dalam studi bahasa. Alasan pertama, ini mengenai batasan antara leksis dan tata bahasa yang sekarang terlihat kurang jelas dari yang diasumsikan. Aspek morfologis kata yang dulu diperlakukan sebagai bagian dari tata bahasa dapat juga dilihat sebagai bagian dari kata. Ini terutama berlaku untuk sistem derivasional, di mana kata-kata dari kelas bentuk yang berbeda dapat diturunkan dari akar yang sama. Nah, contohnya dari adjektif kata bright menjadi noun yaitu brightness, kemudian bisa diubah lagi ke adverb menjadi brightly. Kemudian alasan kedua adalah pelajar sendiri percaya bahwa kosakata dinilai sangat penting dalam pembelajaran bahasa. Terkadang mereka juga menyamakan bahasa dengan kosakatanya. Meskipun pandangan ini mungkin salah, tapi itu tetap harus dipertimbangkan karena keyakinan pelajar yang seperti itu kemungkinan akan mempengaruhi pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga, untuk beberapa kelompok pelajar, kesalahan leksikal itu merupakan kategori kesalahan yang sering terjadi. Sebagai bukti, Carl James juga mengutip dari hasil analisis yang dilakukan oleh Grauberg pada tahun 1971. Nah, Grauberg ini menganalisis kesalahan sekelompok pelajar bahasa Jerman tingkat lanjut dengan mother tongue bahasa Inggris dan mengomentari kesalahan leksikal yang lebih banyak. Di sana ia menemukan 102 dari 193 kesalahan yang tercatat adalah leksikal. Jadi kesalahannya itu 53%-nya adalah kesalahan leksikal. Kemudian alasan yang keempat, native speaker menganggap kesalahan leksikal dalam interlanguage peserta didik menjadi lebih mengganggu dan menjengkelkan daripada jenis lain. Kemudian, Carl James mengungkapkan bahwa pada akhirnya kosakata membawa beban fungsional yang sangat berat, terutama di awal interlanguage. Ada sedikit tata bahasa dalam interlanguage tersebut dan pesannya harus sering disimpulkan, terutama dalam istilah leksikal yang dikumpulkan untuk representasinya. Oleh karena itu, ada alasan yang tepat untuk melakukan analisis kesalahan mengenai leksikal, tentang bagaimana kesalahan leksikal dijelaskan dan bagaimana deskripsi tersebut membuka jalan ke klasifikasi mereka masing-masing. Itu akan dibahas dalam video selanjutnya mengenai classifying lexical errors. Baik, sekian dari saya dan kita akan bertemu di next video. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.